info, insya Allah valid. Kita dapat informasi, insya Allah juga akan segera P21 akhir bulan ini. Akan ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu dia koordinasi kita bahwa insya Allah itu P21 untuk segera disidangkan. Roy dan kawan-kawan, silakan kalian tempur di pengadilan. Ada bahasa Roy yang menarik bahwa, oh saya ini kan, kami ini belum tentu takut, belum tentu akan berakhir, belum tentu akan masuk ke persidangan loh. Sudah tersangka, kemudian P21 ya akan masuk persidangan. Oh, kami tidak akan gentar, yang bilang gentar siapa? Tapi 8 kalian, 3 sudah restoratif justice. Jadi Roy, kau dan kawan-kawan ini siapin aja hadapan. Hadapi proses pengadilan. Akan gentar sebagaimana Rasman head to head dengan Hotman. Nah, jadi saya dengan Hotman tuh fair-fairan. Dia bertarung di pengadilan, saya bertarung di pengadilan. Jadi kami ini sebenarnya sama-sama gentle. Nah, kalau Anda gentle, bertarung biar Pak Jokowi buktikan bahwa dia tidak benar ijazah palsu, dan saudara benar mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Memang dibilang selama ini kan bukan aspek kebenaran ijazah asli atau tidak. Tidak, memang putusannya itu. Tapi perbuatannya, kalau perbuatan Anda terbukti bahwa Anda melakukan pencemaran, fitnah, kemudian menyebar hoax, kemudian merubah data digital menjadi data seolah-olah benar, dimanipulasi, maka artinya perbuatan Anda pencemaran itu ada. Kalau perbuatan pencemarannya itu ada terkait dengan ijazah, artinya ijazah itu asli, kan begitu. Karena dalam proses persidangan akan dipanggil, kampusnya akan dipanggil, rektor atau dekan atau siapapun yang berkompeten akan dipanggil. Ini ijazahnya yang keluarkan siapa? Ya, kemudian nomor induk daftarnya di mana? Nomor induk mahasiswanya berapa? Ini ada semua. Inilah semua yang akan di-clear untuk nanti di persidangan supaya ada kepastian hukum. Jadi, insya Allah ini bukan sama dengan yang lain kemarin. Oh, orang itu kan semua Jokowers ini atau pendukung Jokowi ini bilang bahwa ini akan P21, kata enggak. Saya dapat informasi insya Allah valid A1 ini akan segera disidangkan. Gitu. Bang, tapi itu step itu satu tidak layak, kedua juga harus ada penetapan atau keaslian soal ijazahnya Pak Jokowi baru ranah ke pidana. Ini gimana? Enggak lah, enggak benar itu. Apanya tidak layak? Layak sekali untuk disidangkan segera. Kenapa minta dihentikan? Urusan apa dihentikan kasus ini? Kan sudah saya bilang berkali-kali pra-peradilan aja Anda. Oh, mereka bilang nggak ada ranah. Saya sudah baca kok. Coba lihat klausul hukumnya itu. Bahwa kalau seseorang berhubungan langsung terkait, langsung dirugikan langsung. Dengan SP3 itu, monggo mereka bisa lakukan. Kami dulu pra-peradilan, saya menjadi salah satu tim dari Pak Budi Gunawan. Ya, dengan teman-teman di pra-peradilan, ada Bang yang masuk ke pengadilan, ada Bang Riki Sitohang, ya. Ada Bang Magdir Ismail dan lain-lain. Saya di posisi yang lain, tapi sama-sama frame besarnya adalah pra-peradilan Pak Jenderal Polisi Budi Gunawan. Tidak ada waktu itu objek tersangka sebagai objek pra-peradilan, kan? Ini harga bukti ikut. Tapi kita lakukan itu dan berhasil. Sehingga sekarang putusan MK menguatkan bahwa tersangka menjadi objek pra-peradilan. Nah, sekarang ajukan dong. Di sana ada Refli Harun, ada pakar hukum, maju aja pra-peradilan. Mereka bilang, oh nanti susah itu, kayak nggak tahu aja Rasman hukum. Lah kalau begitu ngapain kalian mau hidup di Indonesia kalau negara hukum seperti ini menurut kalian? Ini juga proses hukum, kalian lakukan gugatan perdata juga kan pengadilan juga. Jadi kemana mau perginya? Mau perdata hakim, mau pidana hakim, mau prapid hakim, pidana umum nanti presiden hakim. Terus kalau Anda nggak percaya dengan pengadilan, terus ngapain Anda? Ngapain kalian ributin jasa Pak Jokowi? Diam aja lah. Kalau Anda beranggapan bahwa hakim diatur-atur oleh Pak Jokowi semua, udah ngapain? Ya itu, tapi saya percaya Bung Refli Harun, beliau ini intelek ya. Surat yang beredar itu, surat terbuka terhadap Rasman itu Refli nggak ada. Saya appreciate Anda. Tapi mereka-mereka itu yang takut boleh blokir Rasman ini, apa ini? Kalian takut. Kalian tanya masalah saya jelas. Tadi saya tunjukkan SK pengangkatan saya sebagai lawyer oleh Pradi Bersatu, pengunduran sidang dari KAI, ada semua. Kemudian saya ditunjuk, ada kartu advokat saya. Dipersoalkan yang nggak ada urusannya. Kalian itu siapa? Roy Suryo itu nggak punya sertifikat. Tidak punya sertifikat telematika terkait dengan urusan-urusan yang namanya digital forensik ini. Itu yang harus dipertanyakan. Sebagai apa dia itu menganalisa itu? Tidak punya sertifikat. Jadi layak kita percaya kepada orang yang tidak punya sertifikat? Tidak layak. Kenapa? Nggak ada. Makanya dibilang sama Rismon, bukunya aja tanya, Bang, ada nggak buku yang buat sama si Roy? Ada nggak jurnal? Tidak ada. Jadi mereka ini sebetulnya udah kebuka semua sesuatu sehingga takut. Yang benar mereka takut di proses persidangan. Itu saja.
Saya minta debat kita. Mau siapapun kalian di TV-TV dan lain sebagainya, jangan takut orang ketawa, takut debat sama Rasman. Belum perang kalian udah kalah, kira-kira gitu. Ya, kalau saya mau dengan siapapun berdebat nggak ada masalah sama saya. Tapi perdebatan dalam konteks orang yang bilang pakai baju oranye itu orang yang bodoh, itu gimana Pak? Belum tentu bos, orang pakai baju oranye terus dia berlaku di pengadilan nanti bebas. Bisa saja kan berlaku baik dengan data dan fakta, dia bisa punya bukti, evidence, silent evidence, evidence, semuanya ada. Kan bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau memang dia nyatakan tidak bersalah, pasti akan bebas. Sepanjang dia ada direct evidence, indirect evidence, saksi langsung, dokumen dan lain sebagainya. Speak evidence, orang yang berbicara, ada data fakta. Sepanjang itu kuat kebenaran materialnya, insya Allah mereka akan bebas. Tapi kalau tidak dapat dibuktikan karena dalam proses hukum siapa yang menuduh, yang mendalilkan, maka siap-siap Anda untuk dimasukkan ke penjara. Gentle aja. Dan saya ini dengan Hotman kan semua punya konsekuensi kan. Anda ributin aja Pak Jokowi, konsekuensinya dilaporin. Kalau Anda tersangka, konsekuensinya sidang. Kalau di persidangan, kalau Anda bersalah, konsekuensi di penjara. Ya, ada juga yang hukuman percobaan misalnya. Tapi kan konsekuensi, ya Anda juga begitu. Sama dengan saya dengan Hotman, sudah saya hadapi. Kenapa Anda takut? Kan kalian mau mencari kebenaran ijazah Pak Jokowi. Citizen Suite yang di Solo sudah nggak jalan. Terus ada laporan lagi, mau kapan lagi kita tunggu yang dari 7 jenderal atau 12 jenderal itu. Gimana, kapan selesainya bos? Kami sekarang mendesak agar jaksaan untuk segera MP21, sampaikan ke persidangan demi kepastian hukum dan ketenangan Indonesia. Saya dalam 1 bulan terakhir ini 2 kali ke Kuala Lumpur. Juga orang-orang Kuala Lumpur sendiri, bukan orang Malaysia loh. Driver taksi, teman saya, berdiskusi. Cik Rasman, macam mana sekarang tuh punya sijil? Sijil itu ijazah kalau bahasa Malaysia. Tentang Pak Jokowi. Saya bilang itu tidak ada. Semua aman-aman aja. Karena orang menunggu apa cerita di balik ijazah ini. Sudah, itu aja. Supaya rakyat tenang. Oke? Bang, ini kan juga statement dari kuasa hukum bilang harusnya yang menetapkan itu, yang membuat respon itu menetapkan itu JPU. Namun kan masyarakat Polda itu gimana sih sistem kalau untuk P21 itu di P21 itu memang kewenangannya di Polda, di kejaksaan. Apakah ada larangan seorang pengacara atau kuasa hukum dari terlapor atau tersangka? Boleh. Boleh, tapi yang tidak boleh jangan terlalu banyak bicara. Pihak kejaksaan bilang ini akan kami kembalikan SPDP. Boleh SPDP berkali-kali juga boleh kan? Boleh. Saya menangani kasus, saya melaporkan Denny Sariesta itu beberapa kali muncul sprindik baru. Apa yang aneh di situ gitu? Saya hanya melihat begini ya, mohon maaf ini, pengacara mereka sepertinya tidak ada pengacara yang mengarahkan bagaimana supaya kasus ini lebih adem, lebih tenang. Yang ada tuh mau manasi terus. Nah ini saya duga ini supaya update aja sekarang pengacaranya buat YouTube, buat ini, buat itu. Itu harus dibaca oleh rakyat dan para kalian yang tersangka ini. Hati-hati kalian. Ada tersangka namanya Resirio buat YouTube sekarang. Bayangin tuh. Ada pengacara yang rame-rame buat YouTube sekarang. Nah, jadi saya sudah banyak yang bilang ke saya, Bang Rasman, abang buat YouTube aja karena pasti akan rame. Saya bilang nantilah, kerjaan saya banyak. Jadi orang tuh mengira saya ini akan jadi YouTuber pula, nantilah itu. Nah, dan sudah menyerang ke secara pribadi. Ya, oke, thank you.